Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersuka cita karena kita diizinkan Tuhan memasuki masa raya Paskah dan kita masuk kepada ibadah Jumat Agung. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa, meminta pencerahan, minta arahan, pimpinan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk campur tangan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang selalu mengiringi kami, untuk berkat-berkat-Mu yang tidak pernah undur dari kami, sehingga kami dalam keadaan yang penuh sukacita memasuki masa raya Paskah Tuhan, dan kami memasuki ibadah Jumat Agung pada hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami, menguatkan kami, dan firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan benar-benar berkarya di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang tangguh di dalam iman. Kehidupan kerohanian kami, spiritual kami dibentuk dengan darah Kristus dan kuasa darah-Mu yang kami peringati pada Jumat Agung ini benar-benar berkarya sedalam-dalamnya di dalam kehidupan kami sekalian dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu yang akan beritakan firman Tuhan, dan pimpin hamba-Mu yang mendengarkan serta menyaksikan. Tuhan memberkati kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang sudah mati mencurahkan darahnya di kayu salib. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Kuasa Darah Yesus yang Sempurna. Kuasa Darah Yesus yang Sempurna. Teks firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkata ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, mendengarkan, terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, minggu lalu kita memasuki masa Prapaskah, yaitu Minggu Palmarum. Dan di minggu itu, tanggal 28 Maret kemarin, saudara-saudara, pada hari itu bom meledak di kota Makassar. Yang menjadi incaran itu adalah sebuah katedral Katolik, saudara. Di situ mengingatkan kita bahwa radikalisme, terorisme yang berusaha menggunakan dalil-dalil agama untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan cara teroris itu masih ada, masih berkembang, dan keberadaannya tidak bisa dianggap remeh. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, terorisme itu ada sebuah tindakan yang mengerikan. Terorisme itu sama dengan salib. Terorisme itu kadang-kadang diwujudkan dalam tindakan salib supaya apa? Meneror orang supaya takut kepada pemerintah Romawi pada waktu itu. Tetapi itulah saudara, terorisme sebagai sebuah tindakan yang mengerikan, merusak kehidupan, dan sebuah usaha menebar ketakutan. Teror itu saudara-saudara, yang anehnya, satu sisi itu dikecam dan dikutuk, tetapi diakui atau tidak, believe it or not ya, ada sebagian orang yang seakan-akan itu mendukung, dan golongan teroris yang lain
mereka itu saudara-saudara dipuja, bahkan mereka percaya ketika mereka mati dengan terorisme itu mereka pantas dan layak masuk surga dengan segudang iming-iming yang ada. Ini sebuah realitas yang nyata, tetapi memang agak sulit untuk dipercaya. Tetapi ini ada, terjadi di sekitar kita. Dan baru saja terjadi pada Minggu Palmarum 28 Maret yang lalu, saudara. Berbeda dengan salib, saudara. Salib itu memang ada sebagai sarana teror pemerintah Romawi terhadap para lawannya, termasuk para pemberontaknya. Tetapi salib berbeda ketika salib itu ada tubuh Kristus di situ. Bagi dunia, salib Kristus itu merupakan batu sandungan. Sesuatu yang memalukan, simbol yang benar-benar menghinakan diri Yesus. Tetapi anehnya mengapa orang Kristen itu justru menjadikan sesuatu yang memalukan, yang hina itu menjadi bagian terpenting di dalam ibadah, liturgi, teologi, pengajaran kekristenan, yaitu salib Kristus itu. Ini batu sandungan, tetapi mengapa orang Kristen menjadikan itu sebagai tonggak utama di dalam pengajarannya? Tentunya ini adalah alasannya, saudara-saudara. Di situ ada tubuh Kristus. Bagi orang percaya, salib itu simbol kesengsaraan, sesuatu yang memalukan, penderitaan, hinaan yang begitu luar biasa. Tetapi ketika salib itu ada tubuh Kristus, orang tidak lagi terpaku pada penderitaan, hinaan, sesuatu yang memalukan itu. Tetapi orang Kristen fokus kepada diri Yesus yang darahnya itu tercurah bagi umat manusia, menebus dosa-dosa dunia. Dan darah Kristus itu berkuasa, saudara-saudara. Darah Yesus itu berkuasa, sebuah tindakan yang walaupun cuma sekali, tetapi berdampak selama-lamanya sampai hari ini, di mana kita memperingati Jumat Agung. Dalam tubuh dan dalam darah Kristus inilah terletak belas kasihan Allah yang total bagi kehidupan manusia. Apa sebenarnya yang diajarkan dan diberitakan dalam momen kematian Yesus Kristus di dalam perikop yang sudah kita baca tadi, saudara-saudara? Dalam perenungan saya mendapati dua hal penting yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini ketika kita memasuki masa raya Jumat Agung. Hari yang luar biasa, istimewa, perenungan dan yang begitu mendalam ketika kita masuk dalam suatu momen Jumat Agung itu, saudara. Pengajaran yang pertama adalah korban yang berkenan dan menyenangkan hati Allah. Korban yang berkenan dan menyenangkan hati Allah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam perikop yang kita baca ini, ada sesuatu yang menarik. Kalau membaca Alkitab itu penting untuk memahami kata-kata apa yang penting, yang menjadi kata kunci. Dan menjadi kata kunci dalam perikop yang kita baca hari ini. Ada yang menarik, saudara-saudara. Yaitu sudah selesai. Sudah selesai disebut dua kali. Dan dua kali itu ya cuma di situ aja. Kata sudah selesai atau istilahnya tetelestai itu, saudara. Itu ditulis dua kali dalam perjanjian baru. Dan hanya dalam perikop ini. Dengan demikian kata ini penting, saudara. Karena kata ini penting dan sentral dalam perikop ini. Apa yang ingin diungkapkan Rasul Yohanes melalui Injilnya itu kepada orang percaya, Anda dan saya? Apa yang dikatakan? Disebut cuma dua kali dalam perjanjian baru. Tuhan melalui Rasul Yohanes ingin menyampaikan bahwa Yesus disalib itu, Yesus sebenarnya dia itu menggenapi nubuat yang ada dalam perjanjian lama. Mari kita dikatakan ayat 28. Sesudah itu ketika Yesus tahu, jadi Yesus itu tahu kapan dia itu mati, kapan harus momennya yang tepat bagi dia untuk menyerahkan diri. Yesus tahu sedalam-dalamnya dan setahu-tahunya, tetapi Yesus itu tidak pernah mundur. Tetapi dia mati dan dia itu benar-benar menghadapinya dengan keberanian. Dan di situ dikatakan bahwa segala sesuatu sudah telah selesai. Berkatalah ia,
supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Yesus menggenapi nubuat yang ada di dalam perjanjian baru. Nubuat apa, saudara-saudara? Jadi di dalam perjanjian lama itu sistem ibadatnya namanya ada sistem ibadat korban atau sistem ibadah sakramental. Jadi setiap ibadah, khususnya penghapusan dosa, tidak ada cara lain kecuali harus ada penumpahan darah. Jadi dalam sepanjang tradisi perjanjian lama itu, saudara-saudara, mereka harus mengorbankan binatang dan darahnya itu dicurahkan. Disitulah Tuhan itu disenangkan dan Tuhan itu menghapus dosa manusia. Tetapi Tuhan tetap mematok, tidak ada korban yang sempurna. Tidak ada binatang yang sempurna. Korban yang diberikan dari zaman dulu sampai sebelum pengorbanan Yesus, tidak ada korban yang sempurna kecuali di dalam diri Yesus. Maka saudara-saudara, Yesus itu ketika mati di kayu salib sudah jelas. Dia menggenapi nubuat yang ada di dalam perjanjian lama. Sistem korban lagi tidak perlu. Yesus itulah korban sejati yang sempurna yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada korban yang sempurna selain Yesus itu. Sistem korban ini sudah ditutup, sudah sempurna. Jadi sistem korban tidak perlu dijalankan lagi. Tidak perlu ada pencurahan darah setelah Yesus mati di kayu salib. Darah Yesus sempurna, cukup. Dan itu menggenapi nubuat perjanjian lama. Dengan demikian, kalau ada orang masih mencurahkan darah di dalam kehidupannya supaya dosanya diampuni, di dalam Kristus itu sia-sia. Dan itu sudah berhenti. Karena darah Yesus itu sempurna. Darah Yesus itu sudah memuaskan Allah sehingga tidak perlu ada korban lagi. Jadi saudara-saudara, pengorbanan di luar Yesus itu sudah tidak dianggap. Karena Yesus sebagai yang korban yang sempurna. Mengukuhkan Yesus sebagai Mesias. Di dalam awal-awal Injil Yohanes dia mengatakan kepada para muridnya. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah Yesus anak domba Allah. Dialah penebus dosa dunia. Saudara-saudara, betul. Yesus dikorbankan untuk menebus dosa dunia. Dengan demikian saudara-saudara, kita sebagai orang percaya kepada Yesus, kita harus meneladani Yesus bagaimana hidupnya, pengorbanannya itu berkenan dan menyenangkan hati Allah. Sebagaimana Tuhan Allah menginginkan Yesus sebagai korban yang berkenan dan menyenangkan hati Allah, Yesus pun meminta supaya kita meneladani dirinya, supaya kita itu hidupnya berkenan dan menyenangkan hati Allah. Saudara, darah Yesus itulah yang memampukan kita supaya kita itu bebas dari segala macam dosa. Dan kebebasan itu kita gunakan untuk sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan darah Yesus itulah yang memampukan kita untuk selalu senantiasa melakukan tindakan-tindakan iman, melakukan sesuatu yang menyenangkan, mampu melawan dosa itu. Itulah kuasa Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, mari pada Jumat Agung itu kita merenungkan diri kita baik-baik. Jangan terlalu larut di dalam masa-masa pandemi dan wabah yang belum berakhir ini. Jangan terlarut kepada kesibukan, kekhawatiran, berbagai macam urusan duniawi. Jangan terlalu menyibukkan diri dengan urusan-urusan yang tidak perlu. Yang bagaimana itu menjauhkan diri kita dari kuasa darah Kristus. Marilah kita duduk baik-baik merenungkan tentang kuasa darah Kristus itu. Darah Kristus itulah yang berkuasa, memberikan kekuatan kepada kita, menjadi orang-orang Kristen yang tangguh untuk berjuang terus-menerus di tengah pandemi ini, mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita hidup berkenan di hadapan Allah.
Kita hidup menyenangkan hati Allah. Kita hidup berdampak luar biasa bagi lingkungan kita. Dan kita hidup sebagaimana mengorbankan diri untuk kemuliaan Kristus secara total. Seperti diteladankan Yesus di kayu salib. Itulah saudara-saudara. Yang pertama, korban yang berkenan dan menyenangkan hati Allah. Yang kedua, pengorbanan yang paling berdampak bagi kehidupan manusia. Tidak ada pengorbanan yang sedemikian berdampak luar biasa selama-lamanya sepanjang masa kecuali pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara-saudara, di sini dikatakan ketika Tuhan Yesus dicucukkan ya dengan anggur asam itu, kemudian Tuhan Yesus berkata di ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Tetelestai yang kedua, saudara. Apa maknanya? Jadi saudara-saudara, kalau kita lebih jeli mau memahami secara otentik tentang latar belakang kata ini. Jadi tetelestai ini sebuah istilah hukum. Jadi saudara-saudara, kalau orang Romawi pada waktu itu di penjara atau di dalam tahanan, di sel begitu saudara-saudara. Di luar itu selalu ada tulisan. Belum selesai, belum lunas. Dan sudah lunas. Bagi orang-orang yang mendapatkan predikat belum lunas, saudara-saudara, orang itu tidak bisa keluar dari penjara. Orang itu harus menunggu siapa dan harus dengan sistem hukum yang ada. Bagaimana caranya merubah tulisannya ada di luar penjara atau luar sel itu yang berkata belum selesai, garis miring belum lunas, harus diganti menjadi sudah lunas atau tetelestai. Ada sistemnya. Jadi orang yang ada di penjara itu, dia tidak bisa leluasa, tidak bisa keluar dari penjara itu. Dia lambat laun akan menghadapi hukuman yang mengerikan. Kalau belum selesai, belum lunas dibayar. Entah ada orang yang menjamin dengan uang yang banyak, entah ada orang yang menggantikannya, baru ditulis sudah lunas. Tetapi di sini saudara-saudara, di dalam tradisi Romawi itu sangat jarang ada kata tetelestai atau sudah lunas itu, saudara. Dan disinilah dipakai di dalam tradisi perjanjian baru, mengumpamakan diri manusia yang adalah manusia yang dipenjara dosa dan belum lunas dibayar. Dengan demikian saudara-saudara, ketika Yesus itu mati di kayu salib, lalu Tuhan Yesus ngomong sudah selesai, tetelestai, itu mengatakan bahwa manusia itu yang dipenjara, terkurung, terancam oleh keganasan dosa itu, manusia dengan segala cara upaya yang dilakukan tidak bisa keluar dari dosa itu. Dengan daya upayanya manusia tidak bisa keluar dari kecaman maut, ancaman maut itu. Kehidupannya makin lama makin hancur. Tetapi darah Yesus itulah yang menghentikan. Ketika manusia di dalam penjara dosa itu, Tuhan sudah menempel, memberikan stempel tetelestai. Maksudnya apa? Darah Yesus itu sudah bisa menggantikan dosa kita. Dosa-dosa kita semacam apapun banyaknya, seberapapun gelap kehidupan kita, dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan yang membuat diri kita itu hancur, malu, merasa hina, saudara-saudara, saya mau katakan melalui mimbar ini, itu sudah lunas dibayar melalui darah Yesus. Percaya? Saudara-saudara, darah Yesus itu berkuasa. Jadi darah Yesus itu tidak perlu diurangi lagi, nggak perlu disalibkan kedua kali. Darah Yesus itu penyalibannya yang mencurahkan darahnya, saudara-saudara, itu merupakan satu tindakan tetapi berdampak kekal. Tetelestai ini punya dimensi yang lalu, sekarang dan akan datang di dalam kesempurnaan, saudara. Jadi saudara-saudara, masa lalu kita itu ditebus. Dosa-dosa yang sudah kita lakukan ditebus melalui darah Yesus itu.
Dan sekarang pun kita harus percaya dan kita harus bertarung, diberikan kekuatan oleh darah Yesus itu untuk melawan dosa itu. Sehingga orang yang sudah percaya merasakan kuasa darah Yesus itu, orang ini tidak nyaman di dalam dosanya. Beda dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Orang yang sudah mengenal Kristus, saudara-saudara, kalau dia jatuh di dalam dosa, dia tidak nyaman, dia merasa terganggu, hati nuraninya goncang, dan dia ingin cepat-cepat keluar dari dosa itu, meminta ampun segala dosa itu. Tetapi bagi orang yang tidak percaya Kristus, orang itu kalau jatuh di dalam dosa, orang ini nyantai, enjoy, go ahead, enjoy aja, saudara. Dosa and forget it. Itulah kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang itu berkanjang dalam dosa. Dan orang itu menikmati dosa. Dan merasa dirinya tidak berdosa. Dan semua fine-fine aja. Orang seperti ini butuh Injil yang memberitakan darah Yesus itu menghapus dosa manusia dan memberikan kekuatan, sekaligus mengingatkan seseorang bahwa dosa itu berbahaya dan setiap orang yang berdosa membutuhkan darah Kristus. Saudara-saudara, satu tindakan yang sempurna sudah dilakukan Kristus. Dan pengorbanan Yesus ini adalah pengorbanan yang paling berdampak bagi kehidupan manusia. Yesus mengorbankan dirinya, mengampuni dosa manusia sepanjang zaman. Jadi orang yang percaya kepadanya itu, pengampunan, pengorbanan Yesus itu berlaku efektif. Saudara-saudara, jangan anggap enteng pengampunan. Banyak orang yang memiliki masalah. Orang ini hidupnya itu hancur-hancuran. Karena apa? Merasa dirinya tidak diampuni. Merasa dirinya tidak dikasihi. Tetapi di dalam Kristus, siapapun saudara, apapun dosa-dosamu, bagaimana segelap apa masa lalumu, sehancur apa masa lalumu, saudara-saudara, Tuhan Yesus hadir. Dan kuasa darahnya itu biarkanlah bekerja di dalam diri kita. Dia mengampuni kita, maka dia mengasihi kita, dan dia memberikan hidup yang kekal. Itu ada satu pengorbanan yang berdampak luar biasa bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu banyak orang Kristen yang tidak lagi hidup dalam dosa dan dia memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi tidak perlu untuk mendapatkan surga, kehidupan yang kekal, kehidupan yang nikmat di akhirat nanti harus mengorbankan orang seperti para teroris. Bukan. Tetapi cukup percaya kepada Yesus, dia sudah berkorban untuk engkau di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Dan pengorbanan itu sempurna. Sebagai penutup, saudara-saudara, ternyata salib menyalib itu bukan sesuatu yang baru diterapkan kepada diri Yesus. Kalau saudara-saudara membaca sejarah Romawi, mengerikan. Saya membaca tentang penyalipan itu sangat mengerikan. Nah, kalau di Yerusalem ada namanya Bukit Golgota. Ternyata di Roma juga ada, saudara-saudara. Namanya tempat yang khusus untuk penyalipan itu. Namanya itu Campus Esquilinius. Campus Esquilinius ini, saudara-saudara, terjadi ketika ada satu tokoh yang bernama Spartacus. Jadi Spartacus ini budak dan dia itu karena pinter, dia kuat, dia memimpin para budak untuk membentuk satu asosiasi, satu perkumpulan. Di dalam perkumpulan itu Spartacus itu memimpin sebuah pemberontakan. Jadi para budak ini berkumpul, bersekutu mengadakan pemberontakan yang besar terhadap pemerintah Romawi. Dan ternyata pemerintah Romawi ini keteteran. Banyak kota-kota itu hancur-hancuran dan harus takluk di dalam pasukan Spartacus ini. Tetapi saudara-saudara, lagi-lagi para budak ini kalah dengan pasukan Romawi yang luar biasa itu. Mereka berjuang untuk bebas dari perbudakan itu. Mereka berjuang mati-matian supaya mereka bebas dari budak. Tetapi mereka semua kalah.
Akhirnya Spartacus ini dengan ratusan orang, mungkin ribuan juga, yang kalah itu saudara-saudara. Budak-budak yang memberontak itu yang kalah itu. Akhirnya mereka dikumpulkan sebuah bukit atau tempat yang bernama Kampus Aquilinius ini saudara. Dan mereka itu dibantai di situ, disalibkan satu-satu, bisa dibayangkan saudara. Ini baca aja udah ngeri, tetapi itulah realitanya. Hari ini orang itu berjuang dengan berbagai macam upaya untuk membebaskan diri dari belenggu dosa itu. Orang berjuang membebaskan diri dari belenggu kesengsaraan, derita, beban hidup, pergumulan yang begitu luar biasa itu. Enggak bisa saudara. Nihil. Semua yang dilakukan itu seperti Spartacus tadi yang mengadakan pemberontakan. Tetap hasilnya itu nihil dan mustahil. Belenggu dosa, kuasa dosa itu hanya bisa dimenangkan melalui darah Kristus. Darah Kristus itulah yang berkuasa. Saudara-saudara, sekarang saat kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, biarlah kuasa darah Kristus itu meresapi diri kita. Biarlah Yesus itu berkarya di dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang Kristen yang otentik, orang-orang Kristen yang mempunyai iman yang murni, orang Kristen yang tidak cengeng, tetapi orang Kristen yang menjadi petarung yang tangguh untuk melawan dosa-dosa itu. Dan di tengah pandemi pun kita semakin menjadi murid Kristus yang sejati melalui hidup kita yang menghasilkan buah-buah roh. Ada kebaikan, ada damai sejahtera, ada kemurahan, ada pengendalian diri. Saudara-saudara, biarlah itu semua keluar dari kita dan bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, selamat memperingati kematian Yesus Kristus pada hari Jumat Agung. Darah Yesus menguasai kita. Amin. Jemaat Eklesia yang dikasihi Tuhan, kita memasuki liturgi sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara, harus dipastikan bahwa roti dan anggur sudah tersedia bagi kita yang mengikuti sakramen perjamuan kudus hari ini. Saudara-saudara, beberapa pengantar bisa saya sampaikan sebelum kita memasuki lebih jauh sakramen perjamuan kudus ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya kepada pemeliharaan ilahi. Saudara telah menyatakan sebagai murid Yesus Kristus melalui sakramen baptis. Datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman dan kuatkanlah dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Firman Tuhan yang mendasari sakramen perjamuan kudus ini adalah, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan,
ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 29. Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa dan berdoa untuk roti dan anggur. Allah yang makasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu ya Tuhan, kami datang dengan membawa segala pergulatan batin kami. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Dikau dan sesama. Maka kiranya melalui perjamuan ini hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Dan saat ini juga ya Yesus yang penebus, berkatilah roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu ya Tuhan, kami menerima kehidupan-Mu. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-Mu menerima sakramen perjamuan ini bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus kami mohonkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makanlah sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah dia di dalam hatimu dengan syukur. Saudara-saudara, sesudah Yesus makan, Yesus mengambil cawan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Minumlah sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah dia di dalam hatimu dengan penuh syukur. Saudara-saudara, mari kita berdoa mengucap syukur untuk sakramen perjamuan kudus yang sudah kita lakukan pada hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi. Melalui pesta rohani yang indah ini, kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Ya Tuhan, kami persembahkan syukur kami kepadamu yang telah mengampuni dosa-dosa kami sekali untuk selama-lamanya, dan itu berdampak bagi kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.